Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menjanjikan memberikan tambahan anggaran kepada rukun warga di Jakarta jika ia terpilih nanti. Hal ini disampaikan RK dalam acara deklarasi selayang pandang di sebuah pendopo samping kantor Bamus Betawi di Jalan Bekasi Timur 9, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 6 September 2024. Menurut Ridwan Kamil, ini semua berkaca dari pengalamannya sewaktu menjadi Gubernur Jawa Barat, bahkan ia juga menilai hal ini sangat mungkin dilakukan. Selain itu, RK mengatakan jika setiap RW punya anggarannya yang cukup, permasalahan di lingkungan akan lebih cepat diselesaikan. Selanjutnya Ridwan Kamil mencontohkan beberapa persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat RW tanpa campur tangan gubernur. Namun pemberian dan penggunaan anggaran RW ini tentu akan diawasi orang yang kompeten. Maka dari itu teknisnya nanti akan dibicarakan saat Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jakarta nanti. Ada hal-hal yang harus diteken sebagai peraturan terlebih dahulu sebelum nanti dilaksanakan di lapangan, termasuk soal siapa yang mengawasi atau proses belanja di tingkat RW. Mantan Gubernur Jawa Barat ini meyakini, dengan adanya otonomi per RW ditambah dengan supervisi dari orang-orang terpilih dan berilmu, Jakarta akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam 5 tahun ke depan. Dalam acara ini, Ridwan Kamil mendapat rekomendasi dari Badan Musyawarah Betawi untuk melestarikan budaya Betawi. Akan kerja keras, saya akan mendengar, banyak turun, tidak banyak di belakang meja, kan begitu ya, untuk memastikan solusi-solusi hati. Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eki. Maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal 100 sampai 200 juta. Kurangi tolong karena saya sudah melakukan, Bu. Masa Bandung bisa, Jakarta enggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin, mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan, terjadi perdebatan. Ini duit dari Pak Gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM? Warga RW-nya silahkan. Jadi nggak semua urusan perintilan harus semua diputuskan balai kota. Bapak bayangkan ya. Jadi RW ada anggaran RW, gaji RW RT juga kita naikkan insya Allah dengan keadilan, tidak menjanjikan yang sifatnya kadang-kadang berlebihan, kan begitu. Disupervisi oleh orang berilmu di level kecamatan, disetujui oleh Pak Gubernurnya. Karena belanjanya juga nanti nggak sembarangan Pak Eki. Harus ada panduan. Contoh waktu di Bandung izin ya, saya kasih 100 juta per RW. Saya bilang tahun pertama beli motor trisedal dulu buat RW-RW yang tidak punya motor kebersihan. Jadi bersih Pak. Menang Adipura dari belasan tahun nggak pernah menang. Nah itu. Ya. Jadi kombinasi berkeadilan, RW-RW diberi anggaran, dibimbing oleh pemimpinnya, disupervisi orang-orang berilmu. Saya yakin 5 tahun terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, jadi kurang lebihnya itu Pak, ya. Masalah kemacetan itu pasti, masalah banjir, polusi sebagai yang fundamental, termasuk komitmen kota global. Mengeki kota global itu artinya pergaulan Jakarta akan lebih banyak internasionalnya. Event-event internasional akan lebih banyak. Orang-orang buka kantor ketimbang Singapura akan mungkin insya Allah lebih banyak di Jakarta. Tapi tadi jangan sampai tiba-tiba kok mirip Hong Kong Singapura. Kebetawiannya di mana? Itu perbedaannya nanti. Kita akan terasa Jakartanya, dan yang terasa memang harus visual. Kebetulan saya arsitek, Bang Ido juga arsitek, kita paham nanti kita terjemahkan visual Betawi. Maaf ya, kalau di Jawa Barat, karena saya gubernur dulu, batiknya itu mega mendung Bang Eki ya, yang awan-awan yang beriringan. Udah distempel menjadi identitas provinsi. Nah sekarang kita putuskan, Bamus Betawi itu identitas geometrinya apa? Rege-rege, gitu ya. Batik tumpal, udah sepakati aja. Nanti si batik tumpal, Bu Rani, jadi gerbang, jadi warna-warna, jadi apa, sehingga terasa global, tapi kayak Bali lah. Kok masih ada